Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Pidana Kabupaten Surakarta, Bapak Subag, para Kasih dan Penyelenggara, serta Mukarram Romo Haji Ustaz Nasoha yang di kesempatan pagi hari telah hadir di tengah-tengah kita. Disyukur dari Allah Subhanahu Wa Taala kita semuanya bisa berkumpul bersama dalam kegiatan kapas bersih di Kementerian Agama Surakarta, kegiatan di selama bulan suci Ramadan. Dan langsung saja di kesempatan pagi hari ini kita akan mendapatkan materi tambahan ilmu dari narasumber kita pagi hari ini, yakni beliau Romo Haji Ahmad Muslim Nasohan, dan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin akan segera kita mulai dengan tema di pagi hari ini, fasolatan. Mungkin sudah siap. Waktu dan tempat sebelumnya kita aturkan kepada Romo Haji Ahmad Muslim Nasohan. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lillahi syaitan wa lillahi wa liman asisa ayil هذه الرجال أوقف أصولهم وقولهم ولمن أسس هذه الولاية Surakarta Kusunilah Ruhi Yang Sultan Agung Ki Ageng Setu Merapiak Panembahan Senopati Ki Ageng Memanahan Ki Ageng Selawian Ki Ageng Solo Ki Ageng Sobo Ki Ageng Tasumbawa Ila Hadrati Yang Pangeran Sangkurinawa wa ila hadrati Ruhi Yang Kawisoyo wa ila hadrati Ruhi Yang Patih Gajah Mada wa ila hadrati Ruhi Yang Mangkurung Pangeran Andayaning Ratu Sulhim wa Furhim wa ila hadrati Ki Gede Solo wa ila hadrati Ruhi Mu'allifin al-Kutub wa Musannifin al-Kutub wa hadrati Masyayikh al-Qiyam Masyayikh wa Kian Masyayikh Al-Mahmudin Masyayikh Al-Nasri Masyayikh Darul Falah Jabul Qudus Masyayikh Rawdul Quran Demak Masyayikh Al-Munawwir Nabi Khusus Ki Haji Muhammad Najim Abdul Qadir Munawwir wa ila hadrati jami'i ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala man wasalafuna shalih wa ila ruhi sya'bi suja wa usulihim wa furihim lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Romo Kiai Ulin yang kita muliakan, Romo Kiai Arif yang kita muliakan, Romo Kiai Pak Zainal Abidin yang kawula muliakan. Mugi-mugi panjenengan sedaya asal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini ngapunten nggih, Mbak Dalem sing gugah kula kawanan. Kula kedawuhan untuk menyampaikan materi yaitu tentang fasolatan. Belajar hukum sholat itu ada dua. Di dalam kitab Tuhfatul Muhtad Imam Ibn Hajar Al-Haytami yang pertama adalah hukumnya fardu ain. Kapan hukumnya fardu ain? Yajibu ala kulli mu'minin ayyata'allamal ilma hatta yatarattab ila martabati sihhatil ibadah. Jenengan wajib belajar tentang fasolatan setiap orang sampai sah untuk melaksanakan ibadah menurut salah satu madhab. Nah, hukum belajar fasolatan yang kedua adalah fardu kifayah, yaitu apa? Wa yajibu ala kulli mu'minin ayyata'allamal ilma hatta yatarattab ila martabati sihhatil fatawa. Kudu enten dalam satu masafatil qasri, dalam satu kota itu orang yang alim sehingga dia mampu untuk melakukan taksis, untuk melakukan yaitu takhrijul ijtihad daripada para ulama sehingga dia bisa membedakan, oh pendapat ini Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Pendapat ini pendapat yang qawi, khilaf qawi, ada azhar, ada masyhur, ada qaul sahih dan seterusnya. Nah, dalam di NU namanya adalah harus mampu mencapai tingkatan istimbatul ahkam atau melakukan yaitu badrul juhdi li gharadis sahih. Kalau di Muhammadiyah itu ada yaitu tarjih. Kemarin ada seminar nasional NU sama Muhammadiyah. Kalau mewakili NU, kemudian yang satu dari Jawa Tengah tarjih. Ternyata NU sama Muhammadiyah tidak jauh beda dalam metodologi pengambilan hukum menurut
Beliau begitu menurut beliau. Tapi kalau saat itu presentasi hampir 1,5 jam, beliau hanya 10 menit. Ternyata saya sama dengan NU. Oh enak menjenengan. Iya, dari Tarjih PWNU, Tarjih NU Jawa Tengah. Rujukan yang akan kami pakai, kalau punya tulisan kecil ya, yaitu Syarah Takrib, kami beri nama Tuhfatur Rohib fi Syarhit Takrib. Ini di sini nanti akan kita jelaskan tentang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hukum menjalankan sholat ini belum diedit. Hukum menjalankan sholat itu adalah wajib. Kalau orang tidak melaksanakan sholat, maka hukumnya dia berdosa sampai pada waktu habisnya waktu jamak. Di dalam kitab Mahali dikatakan, kalau ada orang meninggalkan sholat zuhur, apakah kemudian dia langsung dianggap kafir? Belum. Ditunggu sampai maghrib. Sholat itu sudah ada sejak zaman sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Cuman gaya sholatnya beda-beda. Kalau kita membuka di dalam kitab Mawahibul Jalil dalam madzhab Imam Maliki misalnya, Nabi Ibrahim itu ada yang sholatnya tuh ruku tok gitu. Ada yang sholatnya itu cuman sujud tok. Kalau Bapak Ibu mengkaji kitab yang berjudul Syamsul Ma'arif Al-Kubro, itu di sana ada kurang lebih 300.000 malaikat. Ada malaikat itu sholatnya hanya sujud saja. Ada malaikat itu sholatnya hanya tasbih saja. Paham ya? Seperti itu. Ini perbedaan pendapat, perbedaan sholatnya Kanjeng Nabi dengan sholatnya yaitu orang-orang terdahulu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman sholat ini berbeda dengan yang lain ya. Kalau puasa, kalau zakat, kalau haji ini kan untuk perintahnya itu tidak direct dari Kanjeng Nabi Muhammad, tapi melalui wasilah malaikat Jibril. Tapi kalau sholat itu langsung direct, Allah langsung bertemu benar-benar face to face dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Maka sholat ini istimewa. Maka awwalu ma yuhasabu bi yaumil qiyamati shalah. Pertama kali yang diterima kelak di hari kiamat adalah sholat. Jelas nggih? Pertama niku. Sholat yang diwajib tata cara sholat itu baru dapat di-share oleh malaikat Jibril itu kurang lebih duha di tanggal 27 Rajab. Setelah Kanjeng Nabi. Makanya subuh itu bukan sholat pertama kali yang diwajibkan, tapi pas duha Kanjeng Nabi baru dapat cuklak-cuklisnya. Ini kan kalau matur kalian pejabat-pejabat gitu YouTube bahasanya harus sesuai. Cuklak-cuklisnya sholat itu baru dapat sekitar jam cuklis ya. Jam 10 siang sehingga zuhur itu pertama kali menjalankan sholat. Bapak Ibu, sholat itu dibagi menjadi 3. Intinya ngoten. Yang pertama adalah sholat wajib. Ada 4 sholat wajib itu. Ada 6. Yang pertama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan sholat nadar. Dan sholat nadar. Kemudian yang kedua sholat as-sholatul masnunah mu'akkotah. Sholat sunnah yang berwaktu. Nah, apa? Sholat duha kan harus pagi. Sholat tahajud harus malam. Sholat idul adha, idul fitri, sholat witir, sholat taraweh, qobliyah ba'diyah, tasbih betul, tasbih boleh siang. Jadi bebas. Jadi ada 7 sholat yang berwaktu. Paham ya? Yang ketiga, sholat yang tidak berwaktu. 1, sholat apa jenengan? Qoblal jima. Usolli sunatan qoblal jima'i rok'atain lillahi ta'ala. Jadi betul nanti? Ya. Wah, ini jenengan percontohan umat. Ada orang, Pak, ada orang niku ngapunten nembe login langsung logout. Kalau nanti yang saya ijazah saking Pondok Lirboyo, ada Pak Zainal di sini. Pondok Lirboyo, saya Mbah Yai, kalau pengen kuat, bangun gitu ya. Jadi long term, bangun.
Niku jenengan pengen mboten? Wah, saudara. Saderenge ngoten-ngoten jenengan maos donga niki saderenge ngoten disebulke. Masyaallah niku mandi. Dongane kita diputiraken nggih. Allahumma syaddidi zakari kal hadid. Niku dipun waos saderenge ngoten-ngoten ping 1000. Ping 1000. Masya Allah niku terbukti. Dan niku Masya Allah terbukti kuat. Nah, kuat banget niku dongane Mbah Yai. Saya Lirboyo enggak main-main. Nah, YouTube mau YouTube ya. Nah niku yang ketiga adalah sholat sunnah yang tidak berwaktu, yaitu sholat qoblal jima 2 rakaat, ba'dal jima 2 rakaat, sholat istikharah, sholat hajat, sholat qobsa safar, sholat tahiyatul masjid, sholat ba'dal wudu atau syukuril wudu, sholat syukuril husli, sholat jenazah juga, sholat qoblal qocli saat jenengan jadi al-gujo itu sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian setelah memenggal kepala orang itu sholat sunnah 2 rakaat, sholat taubat dan sholat hajat. Ada 11 begini kitab Bughyatul Mustarsyidin. Langsung sholat itu menurut 3 mazhab wajib dengan niat. Kalau tidak dengan niat maka sholatnya tidak sah. Ada satu mazhab yang mengatakan ibadah apapun nggak perlu niat. Saat itu Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi berpendapat innamal a'malu binniyat, kata innama niku hasyr. Jadi sing penting jenengan pun kosdunya itu seperti orang sholat, maka sudah dianggap orang yang sholat. Jenengan sholat jam 1 siang, kira-kira sholat apa? Zuhur. Jadi nggak usah ditanya, pasti kalau 4 rakaat pasti sholat zuhur. Tanpa niat Imam Hanafi dianggap sah. Paham ya? Nah, sedangkan 3 mazhab wajib dengan niat. Lah nek sholat wajib niku harus ada, yaitu al-qasdu an-niyat wa takhsis, yaitu usolli fardhu zuhri. Usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Ada usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Paham nggih? Ben rada ketok soleh, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbil qiblati fardhu lillahi ta'ala. Maka menurut Imam Ibn Hajar Al-Haytami, nak jenengan kok keliru, mboten napa-napa. Usolli fardhu zuhri rakaataini mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Maksudnya ada yang keliru tidak sampai membatalkan sholat. Atau mustaqbilal kiblati keliru, mustaqbilal kemenaki mboten napa-napa. Misalnya sampai tidak sampai membatalkan sholat. Karena yang penting ada 3 tadi. Kalau sholatnya sholat sunnah yang berwaktu, maka yang penting menyebut namanya. Usolli sunnatat duha, Allahu akbar. Sudah sah. Paham nggih? Yang ketiga, sholat sunnah yang tidak berwaktu. Sholat hajat. Jangan pun usolli sunnat, usolli Allah sudah dianggap sah. Paham nggih? Kalau sholat tidak berwaktu. Bapak Ibu, sholat sunnah yang sholat wajib, sholat sunnah yang tidak berwaktu itu boleh digabungkan niatnya dengan sholat yang berwaktu atau sholat wajib. Dan jenengan mendapatkan tanda dunia menurut 4 mazhab. Paham nggih? Misalnya usolli yang berwaktu tadi apa? Tarawih ya. Usolli sunatat tarawih rakaataini. Ba'da maghrib kan berjima' lagi. Wa ba'dal jima'i berwudu, wa syukuril wudu'i wal istikharoi wa taubati wa barisa mungkin jalan-jalan ya. Badi keliling kemenak, was safari, terus barisa mungkin badi menggal kepala orang. Wa qoblal qasli rakaataini lillahi ta'ala. 2 rakaat jenengan mendapatkan pahala seperti 8 kali sholat. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Sama nama dereng? Nah niki minimal sholat tarawih niku hajat, istikharah sama taubat. Minimal 3 niku yang bisa. Jadi sekali sholat jenengan dapat pahala 4. 4 madhab tidak ada khilaf Bapak Ibu. Mohon, niki masalah niat. Yang kedua takbiratul ihram. Mengangkat tangan itu khilafnya sampai 5. Kalau kita mengumpulkan semua kutub ihsan itu 5. Niku dijelaskan wonten kitab nggih punika Hasyiah Qulyubi wa Amirah. Yang pertama adalah Kanjeng Nabi pernah ngangkat Allahu Akbar. Hari pergi, paham nggih? Yang kedua Allahu Akbar. Paham?
Yang ketiga, Allahu Akbar. Yang keempat, Allahu Akbar. Yang kelima, betul diangkat sama sekali. Paham? Mana yang sering Kanjeng Nabi lakukan? Menurut Imam Nawawi dan Majmu' Syarah Muhadzab, yang sering dilakukan Kanjeng Nabi itu adalah yaitu ayyabda'am Allahu Akbar. Baris sampai sini. Ini yang paling sering. Makanya kalau asoh dalam madzhab Syafi'i itu adalah dari sini Allahu Akbar. Paham ya? Paham ya? Mohon. Kalimat Allahu Akbar itu harus jadi setelah gini baru gini. Paham ya? Nah menurut Imam Maliki mboten sah sedekah Imam Maliki, paham ya? Kemudian Allahu Akbar itu harus menggunakan dua kalimat itu. Jenengan kan kemenak ben rodok gaya sithik ditambahi dua kalimat mboten napa-napa. Jadi setelah Allahu Ar-Rahim Ar-Rahman Akbar boleh. Kan kemenak kan rodok gaya boleh. Jadi ya ben maca ya. Kakak musolli ini ya boleh lebih dari 3 kalimat. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kalimat itu? 2 kan? Bismillah Ar-Rahman sama Ar-Rahim boleh. Allahu Bismillahirrahmanirrahim Akbar boleh. Kalau lebih dari 3 nggak boleh. Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus nggak boleh. Paham ya? Jadi maksimal 2. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, kemudian harus menggunakan kalimat ma'rifat. Allahu Akbar. Allahu Al-Akbar boleh. Allahu Al-Akbar boleh. Gak boleh dibalik. Akbar Allah gak boleh. Diganti dengan kalimat Allahu A'zim boten asal. Allahu Ar-Rahmanul Akbar boten asal. Paham ya? Diterjemahkan boleh gak sholat itu? Tidak boleh. Menurut 4 madhab, menerjemahkan bacaan sholat tidak boleh pada kalimat takbir. Paham ya Bapak Ibu ya? Niat itu harus qasdu dan muqaranatan alat takbir. Jadi jenengan kalimat usolinya itu harus ada dan nyerempet dengan kalimat Allah Akbar. Allahu Akbar. Tujuan usoli, masalah dereng selesai nanti dilanjutkan berikutnya. Nah, Bapak Ibu, oke? Kemudian yang berikutnya setelah Allahu Akbar, dan ini sing sering kelintu adalah A-nya nggak boleh panjang. Kalau A-nya panjang jelas nggak sah sholatnya. Harus Allahu Akbar. Paham ya? Nggak boleh Allah, nggak boleh. Berarti alif pertamanya istifham, hamzah istifham. Apakah benar kalau Allah itu maha besar? Malah bisa murtad, paham ya? Maka Allahu Akbar, lamnya harus tafkhim, harus tebal. Mati sebelumnya fathah, maka wajib dibaca tebal. Baru, nggak boleh baru, nggak boleh. Pak, kalau bagaimana? Ya nggak sampai membatalkan, cuman nggak benar, paham ya? Ya monggo. Allahu Akbar. Kaf itu ada hamesnya. Jenengan kalau nggak ada hamesnya nggak sah. Ada hamesnya. Tabat, paham ya? Kaf itu ada hamesnya. Kalau nggak pakai hames bukan kaf namanya. Paham ya? Yang dimaklumi seperti apa? Allahu Akbar. Ayo. Allahu Akbar. Paham ya? Nateng almu ayat. Niku 4 jari harus masuk. Tapi jenengan mboten kudu lah, bolo dhewe kalau diskon. Menurut kira asap boleh kok. Allah yang penting terbuka, paham ya? Kalau bisa seluas-luasnya, paham ya? Terus setelah gini, terus kemudian jenengan diperintahkan membaca surat Al-Fatihah. Syurutul Fatihati al-qiyamu 'alal qadir yang pertama adalah dibaca dalam keadaan berdiri. Pak, kalau kita itu nggak kuat berdiri bagaimana? Boleh dengan duduk. Duduk niku dibagi menjadi 4. Ada yang murabba gini boleh sholat berdua. Tapi yang paling afdal itu adalah iftirash seperti tahiyat yang pertama. Paling afdal. Kalau nggak bisa seperti tahiyat akhir. Kalau nggak bisa kan murabba, kamu nggak bisa intisyar. Kakinya itu selujung, paham ya? Selujung. Siapa orang yang sholatnya boleh dengan duduk? 1. Ayyakuna maridon. Orang yang sakit. Sakitnya bagaimana? Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, Imam Romli mengatakan zawalu kamalil khusyuk. Ketika jenengan berdiri kok ngeluh, boleh duduk. Ya, wah, mikir proposal kata duduk. LPG ini wah, mumet ya, duduk. Kalau biasa mohon, jadi nggak usah terlalu tegang gitu. Kalau niku ngeluh ya duduk, ngeluh duduk aja ngapain.
Kalau ngeluh ya jamak ngapain? Karena di dalam kita memang kita dianjurkan kalau ada rukhsah itu kita lakukan. Kalau meriang ya jamak. Gitu. Jadi buatan melulu, buatan banget. Jadi kalau jenengan kok berdiri ngeluh sedikit saja, maka menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami boleh dengan pahalanya tetap utuh. Kalau sholat sunnah walaupun sehat tetap boleh dengan duduk. Tapi tenggene Fathul Mu'in pahalanya separuh. Paham nggih Bapak Ibu? Nak pinarak mboten saged, maka jenengan boleh menghadap ke arah kiblat dengan yaitu tidur miring. Yang kalau nggak bisa istilqoan, kalau nggak bisa kemudian jenengan tidurnya dengan telentang. Bagi kalau terlentang maka kepalanya di sana, kemudian wa yusa'idu kana wa yusata diparingi bantal. Kemudian yang menghadap kiblat apanya? Yang menghadap kiblat telapak kakinya. Paham nggih? Bagi orang yang sakit dalam keadaan kemudian berbaring. Bon, sekarang Fatihah. Fatihah, takbir sama tahiyat nggak boleh keliru. Kalau keliru batal sholatnya. Paham nggih? Nggak boleh keliru. Dan penempatannya nggak boleh salah penempatan. Jenengan misalnya ketika sujud subhana rabbiyal azim. Betul apa-apa? Jenengan sujud Rabbana, betul apa-apa? Ya nanti tambah sujud sahwi lah. Cuman kalau tahiyat, takbir sama tahiyat nggak boleh keliru. Kalau keliru maka sholatnya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sing sering kelintu niku adalah ro mati sebelumnya harokat kasroh dibaca tebal. Nir keliru. Nir harusnya tipis. Nirro. Makanya ilmu ayat niku Fatihah itu bisa sampai 3 bulan 4 bulan. Pak Yai Zainal yang ngajar sampai 7 bulan. Galak itu kalau ngajar. Itu sampai 7 bulan. Gitu, ya. Jadi harus benar. Alhamdulillah. Sing kelintu niki alhamdulillah niki memang ketemu dal. Itu harusnya dibaca idhar. Tapi kadang-kadang ada dengungnya. Alhamdulillah enggak sah salatnya. Al niki mboten tasydidnya, paham nggih? Kalau jenengan jelas enggak sah salatnya. Paham nggih? Kalau ada tasydidnya maka maknanya berbeda. Alhamdulillah. Harusnya alhamdu, paham nggih? Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, Maliki niki bisa dibaca Maliki Yaumiddin. Menurut Imam Khalaf, menurut imam yang lain, misalnya Imam Duri, riwayatnya Imam Abu Amr itu boleh dibaca Maliki Yaumiddin. Paham nggih? Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Kalau ini kemenak boleh, kemenak boleh. Terus tunggai sini boleh. Maliki Yaumiddin. Wah, ini kemenak tenan ini ya. Ya, ini panjang, dibaca pendek pun. Ada juga pendapat dari ulama yang lain di Qiraah Sab'ah itu membaca dengan diidghamkan. Yang idgham itu begini biasanya Imam Khalaf. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Idgham. Him Maliki Yaumiddin. Namanya dialog ya, pas imam terawih prakteknya. Ya, nah niki Pak, iya nih sing iya nih sampai ditulis teng Fathul Mu'in teng Iyanatul Talibin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niku nak sampai jenengan mboten nenten yae, langsung kafir. Jelas. Tengene Fathul Mu'in iyyaka pakai tasydid itu artinya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Tapi nak iyyaka tambah tasydid atau sinar matahari atau dha'u syams. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka enggak pakai tasydid. Itu artinya a'buduka dha'u syams. Hanya kepadamu wahai sinar matahari kami menyembah,
hanya kepadamu wahai sinar matahari kita minta pertolongan. Nauzubillah min, hati-hati, harus tasdid benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Niku soalnya tasdid nggih, Pak. Hati-hati nanjenengan buatan tasdid salah. Ihdinas siratal keliru. Harus ihdinas harus ada kayak tasdid. Paham? Oh. Pendapat kedua boleh diganti dengan sin. Pendapat ketiga Imam Warosh boleh diganti dengan Imam Khalaf, Warosh, Qombul boleh diganti dengan Zayyan. Boleh diganti ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh dengan pengen gaya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Pak dalam betul. Imam Khalaf, Imam Qombul ketika mendengar Kanjeng Nabi membaca niku zain bukan sin, bukan shot. Makanya betul berubah. Paham nggih? Wah, mungkin dulu ibu-ibu Imami Aisyah nggih. Suiro niki maksud kula ngeten, Pak. Soalnya dulu 2019 ada teng daerah sana, Sakliwon mana itu, ada imam sepuh. Imamnya nggak bisa baca short, bisanya baca sin. Sama imam muda yang baru pulang dari pondok, imamnya ini dijunjung, diundur geger. Kemanen menurut saya. Saat itu kalau masih ketua LBM di NU dan kalau jelaskan nggak apa-apa, pakai sin nggak apa-apa. Paham nggih? Dijunjung, diundur geger. Aduh ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta. Caknya niku tasdid ya. Apa? Hamas. Kalau jenengan mboten hamas atlas ya. Kalau jenengan mboten hamas salah. Mboten enten huruf aja ya tak mboten enten. Artinya tak ada tak. Tapi kalau tabat sih, kalau kemutan kalau jenengan mondok teng Rapia, gitu. Kalau itu setelah store Quran di Al-Mu'ad itu kan store teng Kediri. Terus store ke Ngerapia. Di Ngerapia itu kalau tabat nggak boleh galak-galak. Tabat nggak boleh. Dimarahi sama bahaya. Kenapa? Walaupun Abu Lahab itu ahli neraka jelas, tapi piye-piye tetap pamannya Rasul. Jadi jangan semangat banget lah. Jadi ojo semangat banget kok. Seakan-akan ikhlas pamannya Kanjeng Nabi masuk neraka. Tabat biasa mawon. Nak teng Ngerapia. Jadi seperti itu. Jadi ada juga yang membacanya pakai sin, nggak apa-apa. Jadi misalnya jenengan nanti ketika di satu kecamatan baca sin nggak apa-apa. Kalau sin ini Imam Qombul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pakai sin ya. Wahid isnan salasa. Walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lah, manai enten sing mau sunatan mboten napa? Lah, Imam Khalaf itu membaca pakai Zayyan. Jadi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang diganti dengan himu, itu pendapat Imam Qolun. Jadi nanti jenengan kemenak harus paham nih. Kok ada yang baca himu betul apa?
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Maghdubi 'alaihim waladdallin. Paham nggih? Men ahli qiraah asap astoyo niki masyaallah. Diajari itu langsung iso. Jadi kalau saya punya buku khusus ya, buku khusus insya Allah itu belajar cepat qiraah sab'ah. Saya punya kitab namanya Syarah Satibiyah. Syarah Satibiyah. Kalau double itu tipis, cuma 3 jilid saja, tipis. Kurang lebih 1.500 halaman itu belajar cepat qiraah sab'ah. Tipis. Harus begitu, harus didoktrin tipis. Pak Yaya Arif ini ke rumah saya, ini tipis Pak. Niku, jadi kalau bacanya di antara itu maka harus dibenarkan. Ada satu kaidah Bapak Ibu, al-am la madhhabalah. Orang awam itu ibadahnya kok sudah sesuai dengan salah satu pendapat maka sudah dikatakan benar. Orang awam nih. Lah jenengan ini orang awam atau orang alim? Ngeten. Nah menurut Imam Abu Hayyan Al-Andalusi wonten kitab Tafsir Bahrul Muhit, siapa pengertian orang alim? Al-alim man yashtahil ba'da umurihi wa lam yatarattab ila martabati sihhatil ijtihad. Orang alim itu siapa? Orang yang hidupnya sempat sibuk belajar agama, sempat fokus belajar agama, tapi dia tidak menguasai secara menyeluruh syarat-syarat menjadi seorang mujtahid. Nah, karena jenengan itu pernah ngaji kayak kita sekedap, maka jenengan alim menurut fikih. Orang alim, orang alim. Orang alim jenengan ya. Boleh tulis al-alim. Terus nanti kalau nulis pamflet Pak Musallin ya, al-alim Kiai Musallin. Ya. Al-alim. Kalau al-alamah enggak usah. Al-alim. Ya. Saniki mau rada angel iki. Kula niku ngapunten, pasca ada kasus Pak Alawi niku orang itu sangat hati-hati menisbatkan dirinya menjadi seorang ustaz. Ini ada faedahnya juga. Jadi Gus Yakut itu pernah datang ke Al-Muayyad dan salah satu yang beliau ingatkan, hati-hati dengan orang yang ngaji tafsir tapi nggak menggunakan ilmu tafsir. Itu hati-hati banget. Biasanya ngajinya pakai terjemah dan itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Fatal. Disertasi S3 kula tentang niku dan fatal sekali. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah Fatihahnya benar, jenengan terus disunnahkan baca surat-suratan. Cuman ngeten, faman lam yastati ayyaqra'a harfa min suratil Fatihah. Barang siapa orang yang tidak mampu membaca satu huruf saja daripada surat Al-Fatihah, maka alaihi ta'lim, dia wajib belajar. Kok ternyata dia tetap nggak bisa? Misalnya ada orang pelo, mboten saged an'amta, dia tuh amta misalnya. Maka dia suratnya tetap mahdzur sah, tapi walam tan'aqid ayu ammim, dia tidak boleh menjadi seorang imam. Paham ya? Nggak boleh jadi imam. Jadi kalau orangnya pelo, orangnya ummi, tidak boleh menjadi seorang imam. Kemudian ada satu catatan tenggene kitab Mahali, wa yu'daru ayyubaddila qaf bil kaf inda ba'dil ulama. Enten beberapa negara yang dia tidak bisa baca dengan qaf tapi diganti dengan kaf, terutama daerah Jazirah Yaman dan seterusnya, Suriah. Guru-guru kami kalau baca Habib Umar jenengan cek itu ihdinas siratal mustaqim kim ya bisa. Niki mboten napa-napa. Saya jenengan makin dalu ngimami kok ihdinas siratal mustaqim boleh. Tapi nah rakyatnya belum menganggap jenengan alim ampun. Tapi nak jenengan pas ngimami betul seragam kemenak mungkin enggak apa-apa lah kira-kira itu. Enggak apa. Iki benten piyambak napa? Kepala nih betul. Terus gawe baru nggih. Mutasi. Umpami jenengan boten saged maos Fatihah 7 ayat, maka
hendaknya membaca surat ayat yang dihafal. Apalagi gur bismillah nggih pun. Bismillah dibaca 7 kali. Paham nggih? Ternyata bismillahirrahmanirrahim bismillah 7 kali. Ternyata belas mboten sakit maca surat Al-Fatihah nggih pun. Jenengan al-qiyam biqadril Fatihah. Enggak boleh diterjemahkan. Fatihah mat-matap enggak boleh diterjemahkan. Jenengan berdiri dengan kadar cukup membaca surat Al-Fatihah. Atau diganti dengan suratan Quran juga boleh. Kalau nggak mampu belas karena baru masuk Islam, yang penting al-qiyam biqadril Fatihah. Berdiri kira-kira baca Fatihahnya 1 menit ya, berdiri 1 menit. Kan Bapak Ibu nggih? Mohon. Kemudian berikutnya adalah yaitu membaca surat-suratan ini sunnah. Kemudian ruku. Ruku itu sing penting jenengan itu adalah ayyakroba. Jenengan lebih dekat dengan rukuk daripada berdiri. Misalnya rukuknya segini sah nggak? Sah. Ya, harusnya kan pas gini. Dengan kadar kalau tenggene mu'in itu ditaruh khosyabah, ditaruh papan, maka nggak jatuh. Jadi ngeten betul apa-apa. Paham ya? Yang penting tidak separuh. Kalau separuh ke atas maka rukuknya belum dianggap sah. Oh, ini sing fardu-fardu dulu nggih, akan dulu. Kemudian i'tidal. Rukuk ini harus qasdu, harus benar-benar niat rukuk. Misalnya jangan dijoroke. Kemudian sekalian rukuk lah, maka mboten sah. Alaihil angud wa yanwir rukuk. Jenengan wajib kembali lagi dan kemudian rukuk. Paham nggih? Bagi orang yang dalam keadaan di kendaraan yang sholatnya bisa takmil, maka boleh dengan duduk kalau dia khawatir jatuh. Misalnya jenengan tenggene kereta api atau jenengan tenggene pesawat Saudi Arabia, kan itu ada space untuk sholat secara sempurna. Jenengan kok sholatnya itu dengan berdiri kok goyang, maka boleh dengan duduk. Atau di kapal boleh dengan duduk. Dan tidak harus mengulang lagi, paham nggih? Tapi nak jenengan sholatnya di kendaraan dengan duduk, walaupun sudah sempurna, maka alaihil iadah. Jenengan kalau masih diberi umur panjang, wajib mengulangi lagi. Menurut 4 mazhab. Namun tentang buku panduan haji itu, pada bab yang pendapat tidak harus mengulangi lagi, di sana nggak ada dalilnya. Kalau nggak tahu, sampai sekarang nggak ketemu. Kemarin kalau umroh bertanya di perpustakaan kalau seminggu saya di perpustakaan full, itu nggak ketemu dalil yang mengatakan bolehnya tidak mengulangi sholat bagi orang yang sholatnya di pesawat, nggak menemukan. Di buku panduan haji itu di sana ada, tapi di sana nggak menyebutkan tentang dalilnya dari kitab apa menyebut. Niki paham nggih Bapak Ibu. Nah niki. Kemudian jenengan kemudian sujud niku sing penting ai antaku najabhatahu maksyufatan. Bathuke kudu nempel. Sementing niku. Kan ada 7 syaratnya tentang safinatun najm. Syurutus sujudi sab'atu. Nggih. Yang ya Pak, kalau bathuknya ketutupan pripun, Pak? Ada satu mazhab yang mengatakan boleh. Imam Hanafi niku boleh sujud dengan bathuknya ketutupan. Misalnya imamahnya itu full. Makanya dulu pas Zayed itu pernah ada satu imam, sinten kula mboten apal, teng YouTube ngoten, itu ininya ketutupan, jelas ketutupan cetha wae. Saya nggak tahu khusnudan saya mungkin diginikan. Tapi gini. Mazhab apa itu? Mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan sujud ketutupan sesuatu mboten napa. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Nah niki. Yang dimaksud nutupi niku adalah yang tajambul kepada tubuh panjenengan, yang nempel. Misalnya serbannya nutup, tak pakai serban, kemudian sujud kalau ketutupan serban, batal sholatnya. Bagaimana? Serbannya dilepas dulu, kemudian kalau sujudnya di serban mboten napa? Karena serbannya mboten nempel. Kan ibu-ibu nggih, terutama ibu-ibu niku kan kadang-kadang pakaiannya kan kerudungnya panjang, paham nggih? Seperti itu. Mohon. Kemudian setelah sujud bathuknya kebuka, Kanjeng Nabi niku ketika sujud, Pak, tenggene kitab Al-Muwatta niku pernah enten cempe lewat. Berarti Kanjeng Nabi lebar mboten niki nih? Lebar. Jadi niki kudu lebar sampai cempe kira-kira segede lewat. Ya mboten usah diukur kira-kira. Kucing. Cemek anaknya Ibnul Ghanam, ya, anak laki-laki. Paham nggih? Kanjeng Nabi pernah niku sholat terus kelewatan cempe, sakit. Berarti kan lebar. Ibu-ibu ketika jenengan itu sujud, jenengan diperintahkan untuk tajafi, mboten tajafi ngeten. Kenapa? Lah niki Bu. Niki. Jenengan itu tidak dianjurkan untuk memperlihatkan bentuk aurat. Itu alasannya.
Siapa orang yang pertama kali nah niki kangen auratnya nggak kelihatan. Nah, kalau gini kan ibu-ibu ngeten antar wong lanang lewat tangannya sak mono, wah kira-kira kemudian syahwatnya muncul kan. Orang yang pertama kali dipakaikan keranda sinten? Siti Fatimah. Siti Fatimah itu wanita tenggunya itu keranda pertama kali itu ada dipakai oleh Siti Fatimah. Saat itu Siti Fatimah ditawari sama suaminya, nak sampean kok meninggal dunia, kamu minta apa dari saya? Siti Fatimah tidak minta apa-apa kecuali aku pengen tidak ada satupun orang yang melihat lekuk tubuhku. Makanya terus dibentuk keranda. Jadi orang pertama kali pakai keranda itu Siti Fatimah. Sami, makanya menutup aurat itu sebenarnya tidak hanya menutup warna aurat, tapi menutup lekuk tubuhnya. Paham ya? Nah, ketika jenengan pakai kerudung, bukan kerudung, pakai rukohnya harusnya yang lebar sampai tidak kelihatan lekuk tubuhnya. Paham ya, ibu-ibu ya? Wong lanang bayangke, jujur nih bapak-bapak, delok wong itu bercadar itu lebih menarik gini waktu ini. Bercadar rek, wah, matanya gini. Masalah. Nggih. Bener asal. Kan dia sujudnya di sesuatu yang nempel pada dirinya nggak boleh, kecuali madzhab Imam Hanafi. Kecuali madzhab Imam Hanafi. Kalau ibu-ibu itu orang awam, nggak pernah ngaji ke Kemenak, awam berarti. Paham nggih? Kemudian yang berikutnya adalah duduk di antara dua sujud. Itu saya kira sudah jelas. Niki kita yang fardu dulu, kemudian terakhir adalah tahiyat. Tahiyat itu ya duduknya seperti itu. Ada 3 khilaf. Kanjeng Nabi niku pernah membaca tahiyat dengan 3 model. Niku teng Fathul Mu'in ditulis semuanya. At-tahiyatu lillah, dan niku sing saniki tinggi kanca-kanca Muhammadiyah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, niku sing tinggi yang NU. Kan ada 3 versi baca tahiyat. Tahun 20 Pak, kan ada 300-an ulama yang dibunuh sama Raja Saudi karena Raja Saudi ini beranggapan mengirim pahala kepada orang mati itu sampai itu adalah syirik. Dibunuh. Nah, terus ada namanya Syekh Singkiti, punya kitab Adwa'ul Bayan min Tafsiril Quran. Beliau maju, ya Syekh Singkiti, kafru yukum. Bagaimana pendapat Anda mengirim pahala kepada orang mati? Ya sudah, sampai Raja. Oh sampai, ya Saroti Uktul ini, Pak Polisi bunuh orang ini. Sebentar Raja, sebentar. Saya ingin tahu Raja ini sholat nggak? Ya sholat dong. Kalau sholat baca tahiyat nggak? Baca tahiyat dong. Coba dibaca. Rajanya baca dalam 3 versi, paham ya? Sampai pada kalimat, kalau ini nggak ada khilaf, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholah. Katanya Raja nggak sampai lah tadi. Semoga keselamatan dan ampunan Allah, rahmat ta'zim diberikan kepada para nabi, para rasul, dan orang yang telah mati mendahului kita semua. Akhirnya Rajanya tobat, Pak. Rajanya tobat. Jadi kalau jenengan ditanya, dalilnya mengirim pahala pada orang mati, Pak? Paling gampang ya. Tapi jenengan betul asal. Kemenak kan orang alim-alim, jadi paling dari rada rumit. Kitab ini. Apalagi yang kasih niku ya rada. Awe nak setaf ya soal. Kalau di kampus gitu Pak. Jadi kalau kampus itu menerapkan sistem ketua kelas itu sholat tarawihnya paling enggak 40 rakaat. Ketua kelas. Kalau koordinator kelas 30 rakaat. Rakyat jelata atau mahasiswa normal itu 20 rakaat. Enggak boleh sedikit. Kalau bisa 100 rakaat gitu. Dulu saya di Yaman 100 rakaat. 100 rakaat. Jangan rebutan sedikit sholat tarawih, rebutan sedikit, Bang. Mbah Yai Mudir ya, mungkin Pak Zainal nemu, kalau saya nggak ketemu sama Mbah Mudir. Mbah Mudir itu 1000 rakaat sholat tarawih. 1000 rakaat. Rebutannya banyak, jangan rebutan sedikit. Terus tenggiri kampung saya Bu. Ada Mbah Abdul Rahim. Terus sananya tinggi Pak Yusufan itu dulu 100 rakaat. 100 rakaat. Itu aku kaget. Ketika pulang ke Solo tuh kaget kok.
malah rebutan sedikit. Ngapunten, saya tidak melihat NU Muhammadiyah, enggak. Saya melihat ini adalah pendapat mazhab, paham ya? Kita enggak pakai NU Muhammadiyah. Kalau sudah berbicara fikih itu enggak peduli NU, enggak peduli Muhammadiyah. Nah, harus independen. Disertasi saya lebih daripada itu. Disertasi kalau tentang fikih perbandingan mohon. Nah, tahiyat niki enggak boleh keliru. Jangan tahiyat keliru batal salat. Paham ya? Niki kula tahiyat ala al-muayyad mawon ya. Taknya niku ada hams. At-tahiyya, ya-nya niku tasydid. At-tahiyya. Nah, kalau kata tasydid batal. At-tahiyatul batal. Paham ya? At-tahiyyatul mubarakatus sholawat. Monggo. As-sholawatut thayyibatu lillah. Hati-hati niku hak, bukan hak. Lillah niku hak. Harusnya sampai kepada sudri. Paham nggih? Itu kalau saya ngaji ke Pak Mustamir itu kalau haknya kelihatan tuh ngulangi lagi. Alaihi. Karena hak sama hak itu mirip. As-sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu, jangan mu, enggak ada huruf yang mu. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Sin, shin bukan sin. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan o. Allahumma sholli ala sayyid. Imam Syafi'i berpendapat pakai sayyidina. 3 mazhab yang lain berpendapat tidak. Paham? Tenggane kitab Yanutul Talibin, kenapa Imam Syafi'i itu beliau menganggap suul adab kalau manggil Kanjeng Nabi dengan panggilan langsung nama. Tapi 3 mazhab yang lain enggak boleh pakai sayyidina. Kenapa? Enggak ada dalilnya. Cetok nggih. Jadi kalau 3 mazhab enggak pakai sayyidina karena enggak ada dalilnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang wajib itu hanya salam pertama, salam kedua bukan wajib. Jadi kalau jenengan assalamualaikum warahmatullah tut, kalau jenengan salam yang kedua, maka tala'ub bil ibadah, hukumnya paham nggih? Yang wajib hanya salam yang pertama. Dan ketika salam pertama niku pipi ini paling boten ketinggal saking wingi. Paham nggih? Seperti itu. Nah niki. Ini adalah rukunnya niki sing paling penting kita pelajari hari ini. Nah, paham nggih Bapak Ibu nggih? Kemudian ada beberapa kesunahan salat ya. Yang pertama jenengan disunahkan tajdidul wudu inda kulli sholatin. Setiap mau sholat disunahkan wudu baru. Paham nggih? Wudu baru. Jenengan wudu terus boleh enggak? Boleh. Wudu itu boleh diperbarui ba'da rakaatain. Setelah jenengan sholat 2 rakaat boleh wudu lagi. Kalau habis wudu lagi enggak ada sebab, maka makruh. Maka makruh menurut mazhab Imam 4 mazhab. Paham nggih? Wudu sholat 2 rakaat wudu melih niku boleh. Ada wudu. Nabi mengatakan ro'aitu
rajulan wajhu ka surat ka syamsi. Aku ketika di akhirat itu melihat ada orang-orang yang wajahnya bersinar seperti matahari. Paham nggih? Kemudian Kanjeng Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Jibril, man haula'i?" Siapa mereka wahai Jibril? Kanjeng Nabi mengatakan, Jibril mengatakan, "Loh, Kanjeng Nabi sapa itu? Nika pegawai Kemenak Surakarta." Siapa? Mereka orang yang sedikit-sedikit itu wudu. Paham nggih? Kenapa Sahih Bukhari lebih afdal daripada Sahih Muslim? Sederhana, Pak. Tenggene kitab Manhaj Sawi, karena Imam Bukhari setiap nulis satu hadis beliau 1 kali wudu. Nah, Imam Muslim 1 hadis 1 kali wudu untuk beberapa kali nulis hadis. Makanya Sahih Bukhari lebih sahih daripada Sahih Muslim hanya karena wudu saja. Yang kedua at-taswik, yaitu menggunakan siwak. Kalau betul-betul gitu, karena niki pagi puasa-puasa jarang kalau siwak niku dianjurkan. Jenengan niku kalau orang itu bersiwak maka pahalanya sholatnya seperti 70 kali laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis sholati inda kulli bisiwaki inda kulli sholatin. Andaikan siwakan tidak berat maka jenis siwakan itu wajib. Nah, cuman siwak iman. Jangan kalau mboten siwakan itu iman. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu dianjurkan jenengan sebelum sholat niku menurut Imam Syafi'i melafadzkan niat. Usolli fardhu itu menurut Imam Syafi'i sunnah melafadzkan niat. Kenapa? Ijtihadnya Imam Syafi'i melafadzkan niat itu i'anatun niyah bil fil qalb, mempermudah membaca niat di dalam hati. Tapi menurut 3 mazhab yang lain melafadzkan niat bid'ah hukumnya. Paham ya? Enggak ada dalil. Emang benar dalil ya? Cuma Imam Syafi'i berpendapat dari hadis ma ra'ahu muslimuna hasanan wa huwa 'indahu hasanun, setiap sesuatu yang baik menurut manusia maka dianggap baik menurut Allah. Dari hadis itu, karena melafadzkan niat itu memudahkannya dalam hati, makanya Imam Syafi'i berpendapat sunnahnya melafadzkan nih. Paham nggih? Monggo terserah dengan melafadzkan apa mboten. Kalau NU ya melafadzkan karena Syafi'i. Pemerintah harusnya melafadzkan nih. Paham nggih? Kemudian yang berikutnya adalah yaitu disunahkan membaca doa iftitah. Ada 2 riwayat sahih. Allahumma ba'id baini wa baina khotaya ya. Ada yang membaca kabiro. Itu semuanya sama-sama sahih. Sama-sama sahih. Seperti itu. Tapi Imam Syafi'i lebih memilih kabiro. Tapi Imam Syafi'i berpendapat dengan sahih. Ini Fathul Mu'in. Kemudian disunahkan membaca surat-suratan. Wa yusannu ayyaqra'a, yaitu matayassara minal Qur'an. Lah surat-suratan niku sunnahnya niku adalah suratan kamilah, 1 surat secara sempurna. Paham nggih? Nak saged. Nak mboten saged maka biqadril hajah. Pertanyaan begini, Pak, lebih bagus mana? 1 surat sempurna tapi sithik seperti Al-Ikhlas atau 1 juz tapi enggak sempurna? Maka khilaf ulama. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya paling bagus tetap 1 surat yang sempurna. Imam Romli enggak, yang lebih banyak hurufnya dia yang lebih afdal. Paham nggih? Jadi jenengan sing imam mitra ngagem Quran mboten napa-napa. Paham nggih? Niki baca surat-suratan ini bagus dan kalau bisa ngono. Pak, siapa sih yang paling berhak jadi imam? Ngapunten kula selani. Yang paling berhak jadi imam itu adalah yaitu Shahibul Wilayah. Indonesia sinten? Pak Prabowo. Jenengan kalau sholatnya pengen pahalanya besar, imamnya harus Pak Prabowo. Paham nggih? Pak Prabowo kan sibuk ya karena ngurus Pertamina, itu kasus Pertamina sama IKN. Lah, maka diganti sama Mas Gibran. Mas Gibran sibuk ngurus makan siang gratis. Nah, maka diganti Pak Gubernur. Urut nih, Gubernur. Kecuali kalau misalnya Pak Prabowo sama Mas Gibran mewakilkan kepada Kepala Kemenak pusat, maka dia yang paling berhak. Jadi pemimpin yang paling berhak, pemimpin Sahibul Wilayah. Nah, walaupun jenengan kasih kan bukan pemimpin, enggak, bukan. Yang jadi kan. Terus berikutnya gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota. Pak, imam perempuan boleh nggak imam perempuan? Tenggene kitab Tuhfah, tenggene Majmu' itu ada pendapat imam perempuan itu boleh. Dan pendapat ini pendapat yang lemah, paham nggih? Yang
lemah. Hadisnya dhaif, paham nggih? Menurut Imam Syafi'i. Jadi ada pendapat yang mengatakan imam perempuan itu boleh. Kalau nggak ada, maka dicari di tempat itu yang menjadi kepala kecamatan, camat. Desa enggak. Pak, kenapa kok desa tidak? Menurut kula kepala desa tidak berhak jadi imam karena betul. Keliru saya. Desa boleh kepala desa. Yang tidak boleh jadi itu pengambil keputusan dan fatwa itu kepala desa nggak bisa, minimal kepala kecamatan atau camat. Kepala desa nggak ada, maka kepala dusun betul nenten ketua RT, ketua RW, ketua RT. Paham? Betul nenten nembe ulama. Paham nggih? Kalau sudah tidak ada semuanya niki baru kemudian ulama. Ulama yang bagaimana yang berhak jadi imam? Dikatakan al-afqah aula minal aqra wal awra fil adhan. Tenggene mahalli, orang yang ahli fikih adalah yang paling didahulukan menjadi seorang imam. Paham nggih? Orang ini alim, hafal kitab mahali. Orang ini ya nggak pakai alim, tapi dia paling boten pernah ngaji 4 madzhab, maka diutamakan yang menguasai 4 madzhab. Paham nggih? Kemudian sama-sama menguasai 4 madzhab, maka dicari yang dicari yang ahli membaca Al-Qur'an. Orang ini hafal 30 juz, tapi dengan qiraah Imam Asim, 1 qiraat. Orang ini hafalnya Al-Fatihah, tapi dia itu 7 qiraat hafal. Jenengan 7 qiraat pun menguasai to nggih? Mau masyaallah, menguasai. Maka jenengan lebih berat jadi imam daripada yang hafal Qur'an. Paham? Karena jenengan sudah menguasai 7 qiraat. Sama-sama ahli qiraah sab'ah. Maka dicari yang paling yaitu bagus bacaannya. Sama-sama bagus bacaannya, maka dicari yang paling asnan, lebih tua. Sama-sama tua, maka dicari yang paling punya istri. Ini sudah punya istri, ini jomblo. Maka yang sudah punya istri. Sama-sama punya istri, maka dicari yang paling atiap. Ya, niku nembe kula padosi niku dalile. Mboten kepanggih. Mula Imam Syafi'i kenapa ya? Apakah Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i ini kan 1 istri ya? Imam Syafi'i mboten garwa poligami, 1 istri. Apa karena Imam Syafi'i nggak poligami terus nggak nulis fatwa itu gitu. Jadi curiga sih. Karena menyesuaikan. Ya, mungkin saya perlu buat novelty di kuliah itu. Kalau kemudian sama-sama dia itu punya istri, maka dicari yang paling atiap. Atiap ini ngaten, Pak, calon imam pertama, kamu alim, orang hebat, kamu salingnya baju berapa hari sekali? Wah, saya salingnya baju 3 hari sekali. Oke, 3 hari sekali. Kamu Mas, 2 hari sekali, maka pilih yang 2 hari sekali. Paham ya? Yang paling atiap, paling resian. Ya, paham ya? Sama-sama resian. Terakhir, Pemda wajib menganggarkan untuk melakukan intikhobiah. Jadi pemilu itu dalam Islam ada 2, Pak. Pemilu memilih pemimpin, yang kedua pemilu memilih pemimpin sholat atau imam sholat. Nah, bagaimana cara pemilunya? Nah, ini kan kemenang yang kemenang kasih keagamaan yang mengenai. Maka istrinya calon imam pertama sama istrinya calon imam kedua didudukkan di depan. Ibu-ibu sak kota suruh kumpul, suruh nyoblos. Siapa istrinya lebih cantik, dia yang paling berjadi imam. Oke, jadi seperti itu. Karena istrinya Imam Syafi'i, kalau istrinya lebih cantik, maka cenderung tidak ngelirik yang lain. Jadi Imam Syafi'i yang paling berjadi imam sholat masjid iki sing luwih ayu bojone. Wah, ini istrinya dia Miss Universe tingkat provinsi. Nah, ini Miss Universe tingkat kecamatan, maka yang tingkat provinsi. Paham nggih? Niki istihadnya Imam Syafi'i teng Majmu' Syarah Muhadzab. Paham nggih? Ini saya bisa minta niki. Sudah nggih? Kan masih ada pertemuan lagi. Ada pertanyaan mboten gitu. Nggih. Mboten napa-napa. Kula jenengan mau gabung 10 nggak apa-apa. Kan memang makmum itu berhak jadi makmum, tapi imam kan tidak harus jadi imam. Misalnya jenengan sholat Allahu Akbar, ada orang harus sholat di sana. Kalau mbak nih, aku niat makmum, betul apa walaupun dia nggak tahu kalau dia jadi imam. Paham nggih? Misalnya jangan sholat 2 rakaat, jangan sholat 2 rakaat. Bon, tiba-tiba ada orang sholat sendiri di sini, langsung di tengah-tengah sholat jangan saya niat jadi makmum. Betul apa? Paham nggih?
Apalagi kalau jenengan niatnya mau digabung, betul apa? Ada pertanyaan lain? Tuh. Wah itu perlu 2 SKS ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh plus sholat nazar. Mungkin itu harusnya pertemuan berikutnya memang rencana kulo. Karena yang paling penting hari ini rukunnya dulu, yang jenengan butuhkan rukun dulu. Nah sholat yang agak unik mungkin sepil mawon, sholat maghrib sama sholat nazar. Bu, sholat maghrib itu ada 2 pendapat waktunya. Pendapat yang pertama itu adalah ba'da ghurubi syamsi ila ghubasy ahmar. Terbenamnya matahari, ngang nih loh ngang maghribnya, sampai kemudian hilangnya megawati, mega merah. Dan itu kalau mega merahnya sudah hilang, maka baru sholat isya. Tapi pendapat yang kedua, qaul jadid itu malah mengatakan ba'da ghurbi syamsi wa biqadri khamsa raka'a inda Rafi'i wa sab'a raka'a inda Nawawi. Kemudian adzan iqamat satrul aurat, wudu adzan iqamah, wudu adzan iqamat nutup aurat plus sholat 5 rakaat. Berapa menit ini Bapak Ibu? Berapa menit jenengan? Sing ampunten, sing NU mawon rada cepet pinten. Nah Muhammadiyah suwe sholat. Pinten? 15 menit ya. Wudu, adzan, iqamat, sholat 5 rakaat. Menutup satul aurat 15 menit lah ya. Jadi misalnya saat ini maghrib jam 5:56, maka langsung maghrib, sholat maghrib straight. Dan nanti jam 6:10 sholat isya langsung betul nopo. Ini qaul jadid. Pondok saya pakai qaul jadid. Jadi biar nanti ngajinya berikutnya nggak ketabrak sholat isya. Pondoknya Buya Yahya yang di Kalimantan pakai qaul jadid. Biar madrasah malamnya tidak ketabrak sholat isya. Paham gitu Bapak Ibu? Jadi monggo kemenak nanti diadakan itu biar untuk viral sedikit lah. Jadi sholat isya aja kemenang Surakarta. Jadi tuh malah itu malah kalau jadi tuh Pak. Kalau jadi tuh malah. Kalau kita pakai qaul qadim selama ini. Sholat nadar, itu nak tenggene kifayatur rohib, itu sholat yang jenengan nadar. Kalau saya lulus S1, saya akan sholat 100 rakaat. Maka sholatnya menjadi sholat wajib. Paham ya? Bun. Karena keawaman kami ya, untuk pembacaan surat at-tahiyat karena kalau misalkan ada sedikit kesalahan maka begitulah sholatnya. Ketika kita melaksanakan sholat tarawih, kemudian 23 rakaat itu kan kadang tahiyatnya agak cepat ya. Nah, mungkin apakah ada batasan tertentu sebenarnya tahiyat itu sampai di yang mana gitu loh? Nah, kalau tadi panjenengan contoh kan baru sampai di Sayyidina Muhammad, kan masih ada Sayyidina Ibrahim dan sampai ke Allah dan ada di sana itu sebenarnya sampai di mana? Yang pulau contohkan itu adalah batas minimal. Makanya di minimal itu tadi. Sampai di Muhammad. Di Muhammad. Makanya di pondok boleh ketika di Muhammad asal boleh. Makanya di pondok Kudus itu kalau sanad saya pertama Kudus itu sampai Muhammad kok, nggak sampai yang lain. Kalau di Grapia itu sampai Ibrahim itu, paham ya? Niku. Ngeten Pak, niki hapunten nggih. Di jamaah-jamaah pada ketakutan. Ini kalau imamnya ala-ala kedirinan ribu banget cepat Allah Akbar. Bagaimana itu? Ngeten. Imam Nawawi niku damel kitab berjudul Kifayatul Adzkiya wa Minhajul Asfiya. Syarahnya Hidayatul Adzkiya karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Imam Nawawi ngendika, ketika ada orang sholat, imamnya kok sah, paham nggih? Maka seluruh jamaah dianggap sah walaupun ada yang keliru, paham nggih? Maka pentingnya sholat jamaah. Imamnya kok bacaannya keliru atau sholatnya kok mboten sah, salah satu jamaahnya sah, maka soha jami'am, sah semuanya, paham nggih? Imamnya sah, imamnya mboten sah, imamnya mboten sah, tapi sholatnya sufuf, barisannya apa? Merapat. Maka walaupun semuanya tidak sah, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ijtihadnya Imam Nawawi. Jadi kita Kifayatul Adzkiya. Makanya pentingnya sholat berjamaah. Jadi seperti itu. Sholat tarawih dengan kecepatan penuh, asal buatan Pak tomak ninah niku khilaf. Tomak ninah niku ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Rukuk iktidal itu menurut pendapat mu'tamad wajib untuk sholat sunnah. Tapi menurut pendapat muqabil mu'tamad bener wajib. Jadi Mbah Mubashir Mundir itu setiap sholat sunnah kan 1000 rakaat,
1000 rakaat itu beliau nggak pernah itidal. Tapi sering rukuk langsung sujud. Kenapa itidal niki teng i'anatul thalibin hukumnya paham nggih? Berarti viral sithik mungkin nak salat mriki terawih. Rukuk langsung sujud. Niku Mbah Mubashir Muntir begitu ceritanya. Saya cerita Mbak Aziz Hasbullah. Paham nggih? Nggih. Kesempurnaan sholat itu kan berawal dari wudu ya. Wudu yang di akhirnya itu adalah tertib. Kalau kita yang sudah hafal sih pasti sudah akan tahu urutan-urutannya. Nah, memang ada mohon apa, kenapa kok ada tertib di belakangnya? Karena ada ayat Kanjeng Nabi pertama nggih. Kenapa kok harus tertib? Karena memang tenggene Sahih Bukhari hadisnya Kanjeng Nabi ketika sahabat melihat itu tertib urut. Tapi menurut Imam Maliki tidak harus. Kanjeng Nabi tertib itu karena biar dari atas ke bawah. Alasnya begitu. Dan dari kepala sampai ke kaki. Tapi menurut Imam Maliki, wamsahu biwujuhikum wa aydikum ilal marafiq, dan itu ayat wa itu, wawunya itu kan wawu kalau dalam ilmu nahwu shorof, huruf ataf itu ada dua, ada at-tartib, ada at-takhyir. Paham nggih? Nah, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi wawunya at-tartib. Jadi yang benar tertib benar sah. Tapi menurut Imam Maliki wawunya wawu takhyir. Jadi terserah jenengan. Misalnya jenengan kok bermadzhab Maliki Maroko ya, Maroko, jenengan wudunya kaki dulu baru kepala, betul napa-napa. Menurut madzhab Imam Maliki. Monggo dipraktekkan di video. Viral. Kalau kemarin itu sempat saya berpikir bahwa kan ada wudhu kemudian terakhir kan dua dari terakhir itu kan dari kuping. Nah ini yang satu belum, ini kakinya harus maju. Nah itu apa yang mungkin seperti itu yang dimaksudkan tidak tertib gitu loh. Yang dimaksud tertib itu adalah urusan yang fardu. Telinga kan sunnah, kecuali madzhab Hambali. Madzhab Hambali itu telinga wajib. Semua yang sunnah inda Syafi'i menurut Hambali itu wajib. Paham? Nyesep banyu irung, istinsyar, kemudian telinga itu kan sunnah. Tapi menurut Hambali hukumnya wajib. Karena Imam Hambali tekstual hadis. Kanjeng Nabi pernah ngelakoni jadi wajib. Ada yang lain? Sampun nggih. Nyuwun ngapunten kata khilafipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi kajian kita pagi hari ini. Masih belum cukup waktunya ternyata, dan banyak hal-hal yang kita selama ini belum tahu ya, tentang sholat ataupun dengan 4 mazhab ini sangat luar biasa, dan perlu kami sampaikan narasumber kita pagi hari ini, beliau adalah selain sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam Fakultas Syariah Raden Masaid, dia juga Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Surakarta. Kemudian juga beliau pengasuh Pondok Pesantren Qaulatul Muhibbin Surakarta. Beliau aktivitas sehari-hari sebagai dosen di UIN Raden Masaid Surakarta, dan masih banyak kegiatan yang lainnya yang mungkin kalau kita tuliskan di PPT untuk kurikulum vitae beliau tidak muat. Dan kita nanti masih ada kesempatan bertemu dengan beliau lagi. Insya Allah melanjutkan tentang beberapa sholat ini. Luar biasa. Dan ini memang jadi dinamika bagi kita. Kalau ingin sesuatu yang berbeda itu memang cepat viral. Kalau ingin viral ya nanti penyuluh-penyuluh nanti malam imami tarawih nanti bisa diaplikasikan. Nanti pasti akan langsung nggak pakai tidak langsung setelah itu langsung sujud. Luar biasa. Dan kita berikan ulos kepada beliau. Terima kasih sekali, banyak sekali pencerahan dan tambahan ilmu yang kita peroleh. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup bersama kajian kita pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami yang membawakan acara ada kekurangan mohon dimaafkan. Allahumma afiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.